Kasus perselingkuhan dan pernikahan siri Inara Rusli yang memicu hujatan publik membuat sahabatnya Marisha Icha turun tangan membela dan menjadi pendamping hukum. Icha menyoroti isu rekaman CCTV berdurasi 2 jam yang dijadikan bukti oleh Wardah Tinamawa dalam laporan perzinahan. Insanul Fahmi sempat menduga bahwa mantan suami Inara, Virgon, mungkin adalah pihak yang pertama kali mengetahui keberadaan rekaman CCTV tersebut. Meskipun Fahmi mengaku, bukti itu dikirimkan oleh kakak Wardah Tinamawa. Marisha Icha membantah keras narasi video syur yang beredar. Icha mengklaim, setelah diperiksa, rekaman CCTV di rumah Inara hanya berisi percakapan biasa dan tidak memuat adegan hubungan suami istri. Marisha Icha menegaskan bahwa tidak ada persinahan yang dilakukan, sehingga ia balik menantang Mawa untuk membuktikan tuduhan tersebut secara konkret kepada penyidik. Selain itu, Inara telah melaporkan penyebar rekaman CCTV ilegal tersebut karena menyangkut ranah pribadinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saksi apaan, Inara? Saksi apaan? Suruh nyaksiin lu begitu? Ampun, emang kadang-kadang ente Inara. Udah kagak kuat nahan lo sampai sebitunya. Kagak lo mikir ada CCTV di situ. Udah ya, gua udah mau ngomong banyak. Tapi gua cuma pengen satu omongan. Kalau usah bawa-bawa lo, ya. Ya, saya mau mengomentari di sisi yang lain berkaitan dengan kasus Inara Rusli, ya, di mana ternyata tersebar video, padahal video CCTV itu berada di rumah Inara Rusli. Kok bisa orang lain yang tidak mempunyai akses, yang tidak punya hak untuk mendapatkan akses terhadap CCTV itu, tiba-tiba punya video itu. Nah, hal yang seperti ini sebenarnya berpotensi untuk dilaporkan pidana. Ya, hati-hati. Itu bisa saja dilaporkan pidana. Illegal access, apalagi kemudian menyebarkan ya video yang tanda kutip itu tidak boleh dan melanggar Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya lumayan. Ya, dari sisi yang lain saya coba komentari, walaupun kemudian ini nanti dijadikan bukti, akan tapi cara pengambilannya itu tidak sah. Illegal access terhadap CCTV orang lain itu tidak boleh, kecuali atas kepentingan penyidikan. Ya. Emang kuat bang 2 jam, kemungkinan ngobrol, nonton, tidur. Kalau kita lihat videonya dari Mawa ya, yang ada di Densu kalau nggak salah, itu kan dikatakan itu videonya 2 jam. Kemudian selama 2 jam itu, ya nggak mungkin lah 2 jam nonstop berhubungan kan, lecet kan. Enggak kan, enggak gitu. 2 jam itu ya hahaha lah ya, ngobrol mungkin, curcol, cerita ini itu tentang masa depan, dan kemudian ya mohon maaf mungkin ada berhubungan seperti layaknya suami istri. Mungkin saya sendiri belum nonton ya teman-teman, jadi saya nggak tahu 2 jam itu berapa menit ngapain, saya nggak tahu karena saya belum nonton yang 2 jam itu. Kalau yang udah nonton silahkanlah komen ya, lagi ngapain sih itu 2 jam gitu ya. Tuh katanya emang kuat 2 jam ya. Jangan ya, kalau lama-lama juga kadang-kadang nggak enak kan. Kalau terlalu lama juga kadang-kadang nggak enak gitu. Jadi yang sedang-sedang aja tapi pas gitu ya. Ngomong apa sih gitu. Ya intinya Pak teman-teman ya, yang sudah bersuami jaga suaminya dengan baik. Yang sudah punya istri ya jaga juga istrinya dengan baik ya. Jadi kalau ada masalah di hubungan kita sesama suami dan istri, ada masalah, dikomunikasikan saja. Ya biasanya masalah itu terjadi karena apa? Satu, karena komunikasinya tidak baik. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan dengan baik, maka insya Allah semuanya baik-baik saja. Jadi penting sekali untuk komunikasi. Ya, yang kedua apa? Yang kedua, kalau kata almarhum bapak saya dulu bilang katanya nanti kalau sudah menikah, ketika pasanganmu jadi api, kamu harus jadi air ya. Jadi kalau lagi emosi pasangan kita jangan ikut-ikutan emosi ya, nanti kacau ya. Kalau yang satu lagi jadi api, lalu kita jadi api juga, oh ya udah kebakaran gitu. Jadi itulah pentingnya sabar ya.
pentingnya untuk kita bersikap sabar. Jadi kalau pasangan kita lagi emosi, mungkin lagi dapet, hormonnya lagi acak-acakan, ya kan, gampang tersinggung, gampang marah, ya, maka kita sebagai laki-laki, kita harus sabar. Ya, harus sabar, jangan ikutan emosi. Ya, pun sebaliknya, kalau misalkan suami kita lagi banyak kerjaan di luar, stres, udah bekerja keras tapi penghasilannya masih sedikit, kemudian dia gampang emosi, balik-balik kemudian nggak mood, maka yang perempuan harus sabar. Ya, harus sabar, ya, seperti itu, ya. Bedanya laki-laki sama perempuan, kalau perempuan biasanya kalau lagi ada masalah dia cerita, maka si laki-laki harus mendengarkan. Kalau laki-laki kalau lagi ada masalah dia itu sukanya diam, maka perempuan nggak usah banyak tanya. Nah, gitu ya. Ini kunci pernikahan agar kita tetap sakinah, mawadah, warohmah, ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman ya. Sekali lagi saya nggak tahu nih 2 jam ngapain aja. Berapa menit ngapain, berapa menit ngapain, berapa menit ngapain, saya nggak tahu ya. Alah, itu si Naro itu pura-pura aja itu guys. Pura-pura aja itu, pura-pura nggak tahu, pura-pura cupu, pura-pura lucu gitu ya kan. Padahal aslinya suhu. Lah iyalah, gue ini deket sama mantan mertuanya temenan. Aduh, mantan mertuanya suka curhat ke gue. Nah, sama mantan iparnya juga. Paling minggu depan ketemu aku sama mantan iparnya, guys. Iya, ya ampun, nggak percaya deh kalian ini, ya. Jadi gini nih. Ini kan dia takut banget kehilangan jobnya yang banyak itu kan. Nah, jadi mungkin dia udah persetujuan sama, katanya udah cerai ya. Katanya pura-pura aja nanti dia udah persetujuan sama si mantan suami yang nikah siri, tapi nanti di belakang nggak tahu ada ketemuan atau tidak, kita nggak tahu. Jadi karena udah terlanjur dihujat, dibenci sama Rere Jelita, jadi dia personal bikin branding supaya pura-pura aku tidak tahu dulu. Jadi aku kira dia single. Mana ada, ya ampun. Hei, emang dia sepolos itu? Mana ada perempuan mau menikah laki-laki, emang dia nggak lihat media sosial si laki-laki? Emang dia nggak kenalan sama saudara si laki-laki? Emang dia nggak cari-cari tahu teman tentang si laki-laki? Apa mungkin karena udah ini, udah biaya hidup ketanggung, bingung untuk mempertahankan, akhirnya udahlah, siapa yang ngasih duit, udahlah ajar aja begitu. Udah tahu tuh dia bohong aja. Nggak mungkin guys dia sepolos itu. Ya Allah, aku ya demi Allah 2023 aku itu ke Atlas tuh beach club ya, tongkongan menengah ke atas, Sekonoa, nongkrongnya di situ. Aku booking table di situ. Ada nyokap gue, bokap gue, sama adik gue, sama paman gue. Nyokap gue yang ngeliat dia joget-joget di, kalau yang ke Atlas itu tau lah. Jadi dia joget-joget di tengah Atlas itu. Terus gimana sih kalau ya kalian tau lah kalau orang joget dia posisinya di tengah, terus dia di beach club itu gimana itu. Nah gitu lah, pokoknya begitulah dia joget di beach club itu begitu. Emang dia sepolos itu. Ya kalau orang polos masih beach club paling duduk aja di situ, di tempat meja restoran. Ini dia joget loh di situ. Nyokap gue lah yang itu sih itu ya. Nah, terus kami lihat, oh iya ya udah cuek aja begitu. Dia itu kami emang lu pikir lah gue kan dekat sama mantan iparnya guys. Ya Allah, paling minggu depan juga ketemu. Kita sering ke Holy Wing bareng sama mantan iparnya. Pura-pura aja itu, jadi itu pura-pura tidak tahu apa-apa supaya kalian itu nggak ngujat-ngujat lagi. Padahal di belakang suhu. Kasihan loh itu istri aslinya si yang laki-laki itu pun laki-laki mukanya kayak Rere Jelita. Nggak tahu aku itu punya duit atau enggak. Yang istrinya itu kasihan loh, sampai aku tuh terkejut ngelihat video ini itu tuh, kasihan banget loh. Aku iba loh liatnya begitu loh, kasihan banget aku. Ya gimana ya, empati, kasihan aja begitu. Nah ya, terus kayak Rere Jelita itu jangan pernah menantang seorang raja bangsawan Satria Mulia Pataudi. Tidak ada yang bisa mengalahkan raja bangsawan Satria Mulia Pataudi ini ya. Siapa yang berani dengan raja bangsawan Satria Mulia Pataudi ini, kalian akan binasa. Catat, kalian akan binasa. Jangan coba-coba.
Sekali sentuh gue, kau akan langsung ke langit.